Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Okay, so we're about to start, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How is it going? Good. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat semua teman-teman ya. Sehat Ya. Ibu. So yeah, welcome back to Academic Reading and Writing for Scientific Purposes, and it seems to be like supposed to be our lazy time today. Yes. Udah berasa hari Senin, kalau udah Minggu sore tuh udah Iya. nggak hari Minggu lagi ya Bapak Ibu, Iya. teman-teman. Berasanya udah Senin, kayak nggak ada liburnya kita ya. Betul. Kayak. So, gimana tadi mata kuliah sebelumnya, Aman? Amazing. Amannya kayak gimana gitu ya? Kayaknya Iya. amannya udah mulai tugas-tugas ya. Aman. Gak ada bintang 7 nih Bu. Iya, puyer dong. Iya. Oke, teman-teman, kita akan mulai mata kuliah hari ini, mata kuliah Academic Reading Writing. Kita akan memasuki materi pertama ya. Barusan saya sudah bagikan materinya ke grup ya, Pak Tuhu ya. Sudah diterima, Bu? Iya, terima kasih banyak kalau Makasih, sudah diterima. ya. Sama-sama, Pak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang, mungkin ada salah seorang teman selain Pak Tuhu deh. Saya nggak enak kalau nyuruh Pak Tuhu tuh. Oh, nggak apa-apa, Bu. Saya senang hati kalau disuruh. nggak enak saya nyuruhnya Bapak. Aduh. Yang mana, Bu? Yang slide yang pertama. Slide sebentar. Yang tadi kan ada 4 ya. Itu buku yang bisa teman-teman pakai untuk referensi. Sebenarnya kalau referensi boleh dari mana saja, bebas gitu ya. Yang penting bisa mendukung teman-teman belajar. Kemudian saya minta tolong agar buku itu tidak di-share kemana-mana lagi ya. Karena itu sebenarnya kan dan amanahnya dari koordinator mata kuliah gitu ya. Oke. Sebenarnya buat dosennya, tapi saya bagikan nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman belajar di rumah, jangan di-share ke kelas lain gitu ya. Baik Ibu. Baik, ya. Yang itu Pak, yang di atasnya lagi. Saya Karena tadi ada Academic 4 Writing ya. Series. Sebentar, saya juga lupa nih tadi. Yang saya share yang mana? Ada Yang 4 tadi Pak. ada 3 atau 4 sebentar. Ini saya perlihatkan. Di atasnya Pak, di atasnya. Di atasnya ada yang PPT Pak. Ya. Nah, yang paling pertama yang ada siar belakangnya. Iya. Itu dia. Siar bukan syiar. Ini siar. Ini ya. Iya. Iya. Oke. Tolong di-share ya Pak. Terima kasih banyak Siap. Pak. Even I believe we can manage the stuff well. Yeah, like I told you last week that you are a teacher, so you've been teaching a lot about things related to how to write, but this one is just a little bit different. At the end of the course, it's an obligation for you to have an article draft. Apalagi kalau bisa teman-teman submit, itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Itu biasanya kalau sudah submit, automatically dapat A. A aja, nggak pakai amin lagi, nggak pakai amin. Sudah automatically A. Tapi karena permintaan dari koordinator mata kuliah, saya sebagai contributionship saya adalah sebagai reviewer, maka nama dosennya juga harus disertakan itu untuk kepentingan akreditasi gitu ya. Jadi teman-teman mohon kesediaannya tetap menuliskan nama saya, walaupun nanti kita grup berdua atau bertiga, karena di kelas ini sedikit cuma 19 orang. Jadi saya rasa berdua saja, kalau bisa berdua. Jadi nanti total, mungkin ada yang bertiga nanti, gitu ya. Oke. Ini kok ada gambar saya Pak di situ? Di foto apa gimana Pak? Benar. Di screenshot. Oh ya, nanti screenshotnya kalau ada itu Pak, kalau ada materinya sekalian. Ya, Ini siap. teman-teman untuk Pak Arif, Miss Rahayu, Miss Florence, dan Miss Astri ini sehat-sehat. Oh, Pak Arif lagi di luar. Sepertinya lagi Iya, saya olahraga lagi ya Pak? lagi Oh, ada ini Bu, kegiatan Bu, mohon izin. lagi driving Pak? Enggak, lagi ada kegiatan. Oh, saya pikir lagi main golf siang-siang. Enggak Bu. Ya, yang penting bisa mengikuti ya Pak. Siap Bu. Iya. Dari tadi menyimak terus Bu. Ya, baik Pak. Silakan sambil dilanjut. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Karena Pak Arif mah udah penulis ya. Pak Arif, Pak Tuhu pasti udah jago lah. Oh, saya bukan penulis, mohon maaf. Iya, Lagi sama lah Pak. belajar. Insya Allah Mohon penulis lah bimbingannya semua. Bu. Mohon Iya, bimbingannya. ya Pak. Bimbingannya rohani ya Pak. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Let's get into it. So, next slide Bapak. Okay, so the objectives of this meeting is about apply skimming, scanning, and close reading techniques for scientific articles.
Kemudian ada apply annotation and note-taking strategies to enhance comprehension and retention. Dan apply reading strategies to analyze scientific text. Jadi tujuan kita belajar hari ini ada ini. Mulai dari yang paling dasar, ini mungkin hanya mengingatkan teman-teman sudah belajar, saya yakin udah jago lah ya. Skimming, scanning, and close reading. Utamanya kalau teman-teman di sini adalah English teacher, it's biasanya gitu ya, automatically ask your student to find main idea ya, like skimming, doing skimming for getting the main idea, scanning for significant details, and close reading techniques. Like kalau di mungkin sekolah itu kayak untuk yang implicit meaning lah, yang tidak tidak secara explicitly stated in the text gitu ya. Kemudian annotation and note taking ini karena kita mungkin rata-rata sama, ini cara-cara konvensional yang sebenarnya sangat efektif untuk dapatkan apa ya, enhance comprehension and retention. Biasanya kita suka nulis-nulis di samping-samping tulisan gitu ya. Itu cara konvensional yang menurut saya tidak tergantikan dengan teknologi sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah apply reading strategies tadi. Nah, kita persiapan untuk menulis artikel atau scientific article ini mulai dari ini, skimming, scanning, and close reading techniques. Tujuannya sebenarnya satu, yaitu untuk avoiding plagiarism gitu. Jadi kita menghindari banyaknya nilai plagiasi gitu ya, kan ada batasannya. Kalau teman-teman mungkin tanya, biasanya maksimum limitation untuk si plagiarism itu berapa? It depends on the OJS atau journal apa namanya, policies. Jadi tergantung dari kebijakan setiap jurnal. Ada yang maksimal 25%, ada yang maksimalnya 30%, it depends on it gitu. Jadi saya tidak bisa memastikan berapa. But overall biasanya apa ya namanya? Rata-rata average-nya adalah 20 to 25% of plagiarism. Nah, pasti kalau kita menulis itu nggak mungkin kita nulis sendiri ya, benar-benar yang free writing without any references, itu juga salah, karena yang namanya nulis it must be based on references and articles, and there will be about SOTA, state of the art. Jadi teman-teman to keep updated, kita harus terus gali atau baca dari relevant research that the topics are similar gitu ya, yang topik-topiknya sama. So that's why the reading strategies today, it will help you to avoid plagiarism. So scanning, skimming, close reading, annotating, and note-taking. So there will be 4 things that we're going to learn today. Next, Pak. Kayak skimming, jadi kayak kita ulang lagi nggak apa-apa teman-teman ya. Saya nggak ada maksud mengajarkan teman-teman, kita sharing saja di sini ya. Skimming is quickly reading the text to get its main idea. It's normal ya. To skim effectively, you just have to read the only part of the material. Some of the biggest part of the text, let's say every single paragraph will have only one main idea. So skimming is used for only get the main idea of every single paragraph. Gitu. Next. And how to skim? Yeah, read the first paragraph attentively, then read the first only, and sometimes the second one. Ya, kita lihat nih, biasanya dari teman-teman masih ingat nggak kalau yang pertama itu namanya hook, yang kedua namanya introduction, yang ketiga nanti ada topic sentence dan juga controlling idea. Biasanya kalau skimming itu biasa kalimat pertama atau kalimat kedua saja cukup, gitu ya. But if you want to make sure that you've got the main idea of the paragraph, you can also read the whole text. But it will be apa namanya ya, time consuming more gitu, lebih agak lama gitu ya. Jadi effectively-nya just read 1 or 2 sentences in the first paragraph begitu. Then after you've read the first sentences, your eyes should drop down to the end of the paragraph. So like sandwich, but you just have to focus on the first and the last sentences in that paragraph. Then read the last paragraph attentively as it may contain a summary. Biasa begitu kan ya, di kalimat-kalimat akhir itu kan seperti summarizing the main idea, the whole main idea in the text. Jadi teman-teman fokus on the first or second sentence and then at the end of the paragraph. Next. Oke, ini contohnya saja. Let's say, is it clear to be read? Terlalu kecil ya, jadi contoh saja ya teman-teman. Let's say, what is capitalism? So this one is attentively read the first and the last paragraph.
So you may make an underline there to make sure that you've got the ideas of the text. Di garis-garisin gitulah biasa normal. Read only the first sentence, then drop down to the end looking for the key details. Ya, just want to make sure that you remember what you have found there. Gitu aja sih. Yang enaknya kita coret-coret. Makanya kalau saya pribadi masih suka melakukan cara yang lebih konvensional, baca yang sifatnya printed books. Yang kalau digital agak puyang-puyang dikit gitu nggak sih Pak, Bu? Sama teman-teman ya, mungkin yang sekarang-sekarang anak-anak Gen Z, Gen Alpha kan lebih suka yang sifatnya digital. Tapi kalau saya masih suka cara-cara yang konvensional. Jadi kalau lagi baca artikel yang menurut saya ini penting banget untuk penelitian saya, biasanya saya print out, nanti saya coret-coret di situ, annotation, kemudian note taking itu lebih efektif kalau menurut saya. Tapi terserah teman-teman. Lanjut Pak. Oke, ini kita skip dulu. Kemudian scanning, it's a little bit different from skimming that is used to get the main idea only, but scanning is just for the significant details. Kadang-kadang ke anak-anak itu kalau misalnya ada text gitu ya Bapak Ibu, mungkin kasusnya di sekolah, students males untuk baca the whole text. They just focus on the questions then find the answer. Gitu nggak sih Pak, Bu? Betul. Iya, padahal itu akan apa namanya ya, takes time gitu. Saya pernah melakukan penelitian tentang the effect of speed reading method on students reading comprehension. Saya bandingkan dengan mereka yang tidak membaca text, kemudian only focus on the questions, they try to find the answer from the text. Saya bandingkan dengan yang mereka baca dulu sekali atau 2 kali tapi bacanya cepat, then answer the questions. So the result was at the time in 2007 or 8 saya lupa, speed reading method it's effective to enhance or to gain students reading comprehension. What does this mean? This means that skimming and scanning strategies are more effective to be applied. Artinya ketika mereka baca sekali 2 kali tapi fokus on the significant details, maka akan lebih cepat untuk menjawab pertanyaan dibandingkan kita harus bolak-balik gitu. Time consumingnya lebih banyak. Jadi scanning ini fokusnya adalah untuk locate and swoop down on particular facts. Biasanya kan kita kasih tahu ke anak-anak siswa-siswi kita, misalnya cari yang name of person, name of place, kemudian yang tahun gitu ya, angka, apalagi itu ya, pokoknya yang sifatnya benar-benar specific things gitu. Jadi mereka garis-garis bawah supaya nanti lebih gampang. So the goal of scanning is to locate and swoop down. Oke, lanjut Pak. Kalau kecepatan tolong ditegur saja ya teman-teman. Oke, how to scan? Tadi sudah disampaikan. Underline the important information while reading the text like dates, numbers, names. And when you read the question, identify the keyword and scan the text for it. This way, you'll find the answer more quickly. Benar, ini benar. Ternyata kalau kita baca dengan strategi skimming and scanning tadi, ternyata ini akan lebih cepat, more quickly. Next. Nah, scanning for research and study, ini agak lebih dalam sebenarnya Pak, bukan cuma sekedar kayak mencari informasi, kayak kita baca teks saja, tapi ini it's much deeper. Know what you're looking for. Misalnya nanti teman-teman mencari tema-tema yang similar gitu ya, similar topics gitu. Jadi teman-teman langsung fokus saja dengan keywords yang teman-teman cari. Then decide on a few keywords or phrases search terms. If you will be a flash and blood search engine. Jadi makna dari flash and blood search engine ini, teman-teman tuh benar-benar menjiwai sekali, tahu banget nih search engine-nya adalah teman-teman. Kalau kita kan di Google, biasanya search engine kita kan Google gitu ya, atau Meta sekarang banyak sedikit-sedikit pakai Meta. Tapi kalau untuk baca scanning dari research and study ini, kita harus benar-benar mendalami sekali gitu. Walaupun misalnya banyak sekali platform that will help you how to ada tuh saya lupa namanya apa ya. Jadi ada satu platform, bukannya aplikasi ya, hanya platform saja. Teman-teman tinggal drag satu artikel atau masukkan link dari artikel tersebut, nanti dia akan dapat resumenya.
gitu. Akan dapat resume-nya, what does the article tell about gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi saya justru kurang percaya diri kalau nggak baca langsung gitu. Walaupun dari setiap artikel, misalnya artikel kan bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang isinya 8 halaman, ada yang isinya 11, ada yang 19, bermacam-macam. Kalau teman-teman tanya batasannya berapa, sekali lagi saya kembalikan kepada journal policies, tergantung daripada kebijakan setiap OJS, setiap jurnal. Jadi kalau bikin nanti di akhir semester teman-teman buat artikel ada yang 8 halaman, ada yang 20, itu tergantung kebutuhan pertama, yang kedua tergantung dari OJS. Gitu. Ada yang 8 halaman diminta revisi untuk diperbanyak lagi, ada yang misalnya 11 diminta maksimal 10 gitu. Itu tergantung dari OJS sekali lagi. Kemudian look for only one keyword at a time. If you use multiple keywords, do multiple scans. Jadi semakin kita banyak pakai banyak keywords, maka kita harus banyak juga melakukan multiple scan. Cepat tapi banyak gitu. And let your eyes float rapidly down the page until you find the word or phrase you want. Ya, seperti tadi kita garis-garisin atau kita highlight. Ini kira-kira penting gitu ya. Itu bisa. Kemudian, when your eye catches one of your keywords, read the surrounding material carefully. Jadi kalau teman-teman punya list of keywords, kemudian ada beberapa keyword yang ternyata tertangkap dalam artikel yang teman-teman baca, itu langsung tandain. Tandain dan baca seluruhnya. Gitu. Baca seluruhnya satu kalimat itu. Karena ada keywordsnya. Itu yang membantu teman-teman nanti akan mengembangkan tulisannya. Lanjut, Pak. And scanning to answer questions. Read each question completely before starting to scan, seperti biasa lah. Choose your keywords from the question itself. Jadi keywords itu walaupun kita belum punya apa nih topiknya mau kita kembangkan gitu ya, atau sub topiknya nggak apa-apa, tapi dari banyak baca artikel biasanya akan muncul tuh. Akan muncul kira-kira idenya atau keywordsnya seperti apa. Kemudian look for answers to only one question at a time. Scan separately for each question. Ini hanyalah teori, teman-teman. Nanti prakteknya terserah teman-teman enaknya bagaimana. Ini secara normatif saja ya. Kemudian when you locate a keyword, read the surrounding text carefully to see if it's relevant. Kalau dalam proses writing itu kan ada semacam pre-writing gitu ya. Nah, kalau ini reader itu sudah lanjut Pak Tuhu. Nah, ini contohnya ya, what is capitalism? Kalau tadi kan kalau di skimming kan the first or the second sentence then go to the end of the paragraph misalnya gitu. Points ya, in the page margins you might like to add brief comments and queries as annotations. Jadi sekalian nih skimming juga, scanning juga dengan menggunakan teknik annotate and note taking atau take note tadi. Ya, lanjut. Teman-teman kalau mau bertanya sambil berjalan nggak apa-apa ya, boleh. Ini sample annotating, ini tulisan-tulisan yang seperti ini sebenarnya yang justru membantu kita lebih paham karena kita gimana ya, simplify gitu kan ya teman-teman. Masih sama nggak sih caranya teman-teman begini? Baca sesuatu dicoret-coret gitu ya, dikasih highlighter atau dikasih cara yang lebih gampang dipahami dengan kita sendiri, kadang-kadang pakai kode gitu ya. Miss Putri ya, sama ya? Iya betul. Ya betul. Same. Ya lebih, iya benar. Karena ini lebih efektif ya Pak ya, lebih enak gitu dibacanya. Karena ada buku, ada buku yang kita sebenarnya nggak pahami atau takut lupa. Biasanya kita tambahkan annotation atau taking note seperti ini. Oke lanjut Pak. Ini apa ini? Bentar. Ini scanning and annotating practice. Oke lanjut aja Pak. Ini di skip aja. Close reading. Nah, kita masuk yang ke close reading. Scanning help you rapidly find specific bits of information. Yeah, and skimming will help you gain a general overview of the piece of your reading. But you may have had professor ask you to do a close reading of articles, book chapters, or other types of work. So what does this mean? So close reading involves being active and critical as you read. After you've read for comprehension, consider close reading as a way to delve deeper into the meaning, ask critical questions, and help you to develop a richer understanding of the text. Sebenarnya intinya kalau close reading adalah how to make you like
to be critical aja sebenarnya. Ya cuman jadi critical thinking aja kalau kita baca. Mungkin levelnya anak-anak S1 atau anak sekolah kan after reading the text atau gitu. Tapi kalau close reading untuk si scientific purpose here, jadi lebih kepada nanti banyak kali critical questions. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang apa ya sifatnya merespon sebenarnya dari apa yang teman-teman baca sebenarnya gitu. To delve deeper into the meaning. Jadi lebih more comprehensive gitu. Lebih ketika kita baca, makanya kalau orang apa sering baca artikel gitu ya yang sifatnya ilmiah, malah jadi banyak ide pengen nulis ini atau pengen nulis artikel tentang ini karena referensinya banyak gitu. Jadi close reading ini ya to be more critically thinker gitu. Lanjut Pak. So this one is some strategies on close reading. Sama kayak tadi highlight key passages, phrases and turning points. Jadi ini skimming, scanning juga masuk. Kemudian write marginal notes in the text that correspond to your highlights. Jadi kita nulis lagi, menanggapi lagi. These notes can be questions, comments, or insights that you had as you read. Jadi apa yang sudah teman-teman dapat dari sini, kita kasih komentar sendiri, kita kasih pertanyaan, gitu ya. Try some free writing and attempt to answer the questions you ask about reading in step 2. Jadi teman-teman setelah dapat baca artikel ini nih, si close reading, kan banyak notes-nya ya. Bisa pertanyaan sendiri, bisa pertanyaan yang teman-teman jadi kayak tertarik untuk bertanya. Cuma kan ini kan dari artikel. Nah, di sini teman-teman nulis untuk menjawab pertanyaan yang tadi teman-teman tanggapi gitu ya, atau insight, kasih masukan-masukan lagi. Nah, dari situ nanti itu bisa masuk ke dalam scoping review. Itu bagian daripada nulis artikel ilmiah tuh. Teman-teman boleh nanti saya kasih contohnya di setelah UTS nanti ada stepping review. Jadi scoping review misalnya ada orang yang nulis tentang the effective of AI power gitu ya, kayak misalnya ChatGPT gitu ya. Nah, teman-teman setelah baca artikel jadi banyak timbul pertanyaan, terus bikin tulisan baru menanggapi artikel tersebut. Itu sudah jadi artikel ilmiah, namanya scoping review. Nah, yang keempat, step back and reflect. Kalau namanya writing itu selalu kayak gitu, step back and reflect. Jangan sampai setelah kita nulis sudah ditinggal, tapi harus yang proofreading lagi, proofreading. Bahkan biasanya proofreading itu kita butuh orang untuk sebagai proofreader gitu. Walaupun teman sendiri yang kalau bisa kemampuannya sama gitu ya untuk baca nih kira-kira ada yang gapnya nggak, masih banyak gap nggak di tulisan-tulisan ini. Ini bagian daripada strategies on close reading gitu. Selanjutnya Pak. Oke, ini skip dulu. Oke, habis. Oke, sebelum kita lanjut ke PowerPoint berikutnya, teman-teman ada pertanyaan? Boleh di-close dulu, Pak. Kalau memang terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Ingatkan saya saja, tidak apa-apa. Tapi menurut saya ini strategi yang skimming, scanning, taking annotation, note taking, dan si close reading ini nggak sulit sih. Karena teman-teman saya yakin sudah familiar dengan strategis ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Nanti kita akan masuk lebih detail tentang skim and scan. Gitu. Kita lebih masuk detail. Atau nggak perlu masuk detail? Atau disudahi saja? Gimana? Saya lebih setuju. Kalau disudahi lebih bahagia lagi saya. Cuma dapat kulitnya aja, Bu. Iya, kulitnya doang ya belum dapat. Itu udah seperti udah setengah lah Pak, nggak kulitnya banget sih. Udah makan jeruk mas setengah gitu, tapi tanggung ya. Iya, Oke, teman-teman terlalu cepat nggak? masih Atau bisa diikuti. masih bisa diikuti? Ini Patuhu yang lain gimana nih? Jangan-jangan udah pules nih kayaknya nih. Miss Uni ya. Miss Rahmati, kemudian Miss Astri, Mr. Liga, dan Miss Florence, Mas Haris, Mas Rahir. Kalau Yeah. Pak Arif pasti insya Allah ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa lah, ini masih easy peasy. Actually, the point is the difference and the same about skimming and scanning, Miss. Ya, strategis ya. Strategis, some strategis.
to avoid plagiarism is skimming, scanning, kemudian tadi ada annotation, note taking, dan juga close reading, Mas Haris. Ya. Gitu. Yep. So far, it's understandable ya. Masih udah ini mah terlalu mudah lah untuk teman-teman S2N mah. Easy lah, ya kan? Nggak ada pertanyaan kan? Berarti saya yang nanya. Untuk noting Ya. tadi itu, sorry, note and annotating tadi mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin itu bisa artikan catatan kaki ya. Betul, betul Pak. Ini Oke, saya oke. manggilnya Pak atau Mas atau Mister atau apa nih? Kemarin masuk nggak sih? Ustadz. Oh, Pak Ustadz, Ustadz. Bu. Maaf Pak Ya, Ustadz. Ustadz. Ya Allah Pak Tadi Ibu Ustadz. manggilnya Assalamualaikum. sakit kemarin, Bu. Oh sakit. Sudah sehat Pak? Better than yesterday, alhamdulillah. Ya. Never been better. Never been better ya. Iya. Biasa gitu kan kalau ditanya apa kabar. Emang lagi musim banyak orang yang tumbang nih Pak. Bahkan anak saya sekolahnya kemarin 2 hari online karena satu sekolah itu kan karena ada boardingnya juga banyak yang kena cikungunya sama DBD. Jadi sekolahnya langsung talking tuh Pak, Bu. Jadi Betul. dibuat online. Saya malah pusing kalau ngeliat anak saya online. Semaunya gitu. Di tempat satu saya itu di lockdown dulu Bu, sepekan. Khawatir. Oh ya, ya iya betul Pak nih kayaknya lagi wabah kali ya. Dan mudah-mudahan Iya. teman-teman sehat selalu, jaga kondisi. Jangan stres. Amin. Ternyata psikosomatis itu juga pengaruh dari stres awalnya ya. Stres dulu, psikosomatis jadi sakit beneran gitu. Mudah-mudahan sehat, jangan dibebani ya. Amin. Ya. Oke, Thank you. anytime. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Tuhu izin Pak. Lanjut Pak ke Ya. PPT yang kedua yang PDF tuh Pak. Ya. Meeting 2. Kalau ini sih saya yakin teman-teman Ini? salah. Bukan Pak, itu buku ajar. Ini bukan Ini yang saya bilang jangan di-share kemana-mana ya. Sorry. Nah, tadi sambil kita buka PPT, mungkin ada teman Mas Liga mungkin bisa bantu screenshot ya untuk laporan perkuliahan. Kan Pak Tuhu kan sudah operate PPT tuh. Mungkin Mas Liga, are you there? Yes, Sudah terlihat, Bu? Nah, nanti ya sudah Pak. Atau teman-teman yang pakai laptop, saya kalau udah ngejelasin lupa tuh mau screenshot malah jadi lupa. Jadi sambil berjalan gini nanti tolong di screenshot ya. 1 atau 2 screenshot. Oke, lanjut. Tadi kita sudah bahas tentang skimming and scanning. Sekarang mungkin agak just little bit delve information from how to skim and how to scan. Ya. Kita pakai teknik satu lagi namanya paraphrasing and summarizing from articles. Ini gunanya untuk tadi salah satunya untuk avoid plagiarism. Ya, karena kan teman-teman nulis itu kan nggak mudah ya menurut saya, walaupun cuma jadi ujung-ujungnya cuma 8 halaman, 11 halaman tuh prosesnya panjang sekali, apalagi harus melakukan penelitian walaupun sifatnya literatur review. Misalnya kita pakai penelitian yang kepustakaan aja lah, nggak usah ke sekolah karena waktunya terbatas gitu. Teman-teman kan sibuk semua nih bekerja. Tetap kita harus melakukan teknik-teknik ini untuk menghindari banyaknya plagiarism tadi. Jangan sampai kena revisi banyak gitu. Nah, di sini ada paraphrasing and summarizing from articles, building the concept of paraphrasing and summarizing. Dan apalagi nih, paraphrasing and summarizing passage paragraph from source text. Lanjut Pak, ini ngomong kita sampai jam berapa ya? Jam 4. Jam 4, Miss. Sampai Isa aja enggak ya? Waktu 13.30, Mam. Iya. Sampai Isya minggu depan nggak masuk ya, Mam? 3 pertemuan harusnya kalau sampai Isya mah. Kalau boleh mah jangan sampai jam 4 ya, enak tuh. Nah, setuju. Setuju kan? Nah, saya yakin teman-teman senang lah ini mah. Masih chill ya, tuh kan. Kelas ini enak nih diajak kerjasamanya. Iya, Seneng banget, Bu. Oke. Yang penting kan nanti di akhir semester beres kan kerja ya nggak? Aduh, jangan diingatkan lagi. Miss Nurina jangan stres, tenang, nanti kelompok aja sama Pak Tuhu atau sama Pak Arif, beres kerjaan. Oke, lanjut ya. Ini paraphrase, pelan-pelan aja ya, Miss. Jangan dibikin Ya, pusing. pelan-pelan aja, Mem. Insya Allah kita kerja sama kok, kerja bareng ya. Bahkan saya bilang kan UTS sama UAS itu saya kasih soalnya bukan berarti saya mencerang, bukan. Karena kan ini cuma comprehension, bukan soal tanya jawab yang sifatnya textbook gitu, bukan. Jadi makanya saya kasih pasti teman-teman.
Tapi jangan dikasih ke kelas lain, nanti saya ditegur sama Prodi ya. Oke, Aman, Mim. aman. Oke. Di sini ada definition concepts dulu, paraphrase. Kalau semuanya guru mah malah jagoan bu guru pak guru nih daripada saya ya untuk paraphrasing. So paraphrasing biar nggak ngantuk, mungkin ada yang bisa bantu saya baca gantian. Kita kan kerja kelompok nih ceritanya. Kayak Diskusi saya kelompok. Miss. Oke, Miss Fitri. Thanks in advance. Okay, paraphrasing involves changing a text so that it is quite different from the source. While retaining the meaning, the skill is important in several areas of academic work. But this unit focuses on using paraphrasing in note-making and summary writing. Effective paraphrasing is vital in academic writing to avoid the risk of plagiarism. For example, evidence of a lost civilization has been found off the coast of China. Could be paraphrased. Remains of an ancient society have been discovered in the sea near China. Okay, thank you, Miss Fitri, for reading the text about paraphrasing. Okay, what is the keyword from the paraphrasing? Ini yang di highlight warna abu-abu ini. Paraphrase. Keyword atau apa namanya? Kata kunci. Ya, kata kunci dari si paraphrase ini apa tadi? Changing a text. Changing a text. Yeah, changing a text. Changing a text. What's next? Without changing the true meaning, ma'am. Good. Without changing the meaning. Good. So paraphrasing is changing a text, but without changing the meaning. Changing the meaning. Yeah. So what does this mean? I mean, what is paraphrasing techniques used for? Buat apa ini? Transformation. Ya, untuk Avoid apa? Avoid, plagiarism. Avoid plagiarism. Plagiarism. ya, avoid the risk of plagiarism. Yes. Ya. Kalau ke teman-teman lihat contoh yang tadi dibaca sama Miss Fitri. Ada berapa kata ini yang evidence of a lost civilization? Civilization, berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya? 13 dan 13. 13. 13 words ya, karena kan determinan kayak itu dihitung 1 ya. Ya, The itu 1. So could be paraphrased. Ada berapa jumlahnya? sama. 13. Nah, Hmm. jadi 13. sebenarnya paraphrase itu saya seringnya pakainya paraphrase daripada summarize. Kalau paraphrase tinggal cari another diction, cari diksi atau Pilihan kata. pilihan katanya yang berbeda gitu ya teman-teman. Iya. Paraphrase, tapi nggak boleh mengubah arti sama sekali gitu, nggak boleh mengubah arti sama sekali. Jadi kalau dari awalnya 13, boleh juga 13. Kalaupun boleh menambah, jangan terlalu banyak dari 13, mungkin jadi 15. Boleh. Jadi intinya paraphrase adalah hanya changing a text that will have similar meaning. Iya, similar meaning. Nah, makanya kalau nanti teman-teman menulis, kalau misalnya nanti ada quotation, pakainya indirect quotation. Jadi jangan kutipan langsung mulu. Kutipan langsung itu bikin plagiarism kita tinggi. Jadi nambah terus tuh plagiarismnya. Jadi pakainya kutipan tidak langsung dengan cara apa? Dengan teknik ini, dengan teknik paraphrase gitu. Paham ya? Lanjut. Patuhu. Nah, ini. When you paraphrase, you rewrite information from an outside source in your own words. In your own words without changing the meaning. Because you include your rewriting nearly all of the content, the original passage. A paraphrase is almost as long as the original. So the text, I mean, let's say the sentence, jangan teks ya. The sentence that you change is as long as the source or the original. Jadi jangan terlalu jauh bedanya. Kalau dia 11 ya 11, usahakan begitu. Kayak tadi 13 jadi 13. Hanya mengubah kata atau misalnya mengubah form dari aktif pasif gitu juga boleh. Gitu Dari ya, kata kerja ke nominal. Iya, misalnya dari kata kerjanya misalnya yang sifatnya Analysis. ya, misalnya dari verb jadi gerund gitu ya. Ya. Boleh Pak, nggak masalah. Itu mengubah bentuk begitu aja udah bisa kok.
Tapi kalaupun ada kata-kata aslinya masih boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Boleh. Kan nggak semuanya benar-benar diganti. Kayak tadi kan ada kata-kata apa sih Pak? Lupa saya tadi. China tadi ada. Ya China kan tetap China, nggak mungkin China Iya. diubah jadi Chinese. China jadi Kapal. Chinese kan dia juga. Misalnya China jadi Tiongkok ya jangan juga sih ya. Tiongkok kan bahasanya orang Indonesia doang. Okay, so how to write a good paraphrase? There will be 3 keys to writing a good paraphrase. Satu, use your own words and your own sentence structure. Tadi saya bilang boleh ganti kata atau ganti form of the verb, form of the sentence structure dari aktif ke pasif, gitu ya. Mungkin kalau dari past tense ya jadi past tense tetap jangan diubah ya. Kemudian make your paraphrase approximately the same length as the original. Panjangnya sama, usahakan. And do not change the meaning of the original, jelas. Ya intinya jangan ngubah aja. Panjang sama, jangan ngubah arti kita. Ya. Next, Pak. So this one, original passage. Is there anyone here wants to help me to read the text, please? Ayo teman-teman Bu Putri, silakan. Bu Putri yang ini, ini bagus Bu. Ini Bu Putri. Oh iya, Keren. boleh Miss Putri, biar saya tahu Miss Putri. Mana Nanti Miss Putri? gantian. Saya Oh, siapa nih tadi? Miss Miss Putri apa Lina. Miss Lina? Oh ya, Miss Lina. Okay. Ya, Miss Lina. Language is the main means of communication between peoples, but so many different languages have developed that language has often been a barrier rather than an aid to understanding among peoples. For many years, people have dreamed of setting international universal language, which all people could speak and understand. The arguments in favor of a universal language are simple and obvious. If all people spoke the same tongue, cultural and economic ties might be much closer, and goodwill might increase between countries. Dengan paraphrase, Mim? Yeah. Okay. Humans communicate through language because there are so many different languages. However, people around the world have a difficult time understanding one another. Some people have wished for a universal international language that speakers all over the world could understand. Their reasons are straightforward and clear. A universal language would build cultural and economic bonds. It would also create better feeling among countries. Thank you so much, Miss Lina, for reading the text. That's very good pronunciation because you are a teacher. How long have you been teaching, Miss? More than 20. Wow, that's More than amazing. 20. It's Suhu. Yeah, Suhu, yeah. English really teacher, nice. Miss? English Yes, I am. teacher. What Yes, I level am. are you teaching, Miss? High school, man. Oh, kan kalau high school mah, it's obviously seen that you are truly teacher. Thank you, Thank Miss. you. Thank Yeah. you. So, friends, guys, you can see here, you can compare these two passages from the original and paraphrase, ya. Kalau menurut saya yang original dengan paraphrase lebih gampang dipahami yang paraphrase, bener nggak? Betul. Betul. Iya, lebih Because mudah. it's our word. Simple. Iya, It's it's Nggak our word. wordy. Our It's- own word. Iya betul, it's much simpler because this use own words ya, our Yes. own words gitu, lebih gampang. Kalau di atas kan ada kata-kata kayak apa ya? Ya sebenarnya dipahami juga, cuma maksudnya lebih gampang gitu, dikemasnya lebih ringkas gitu ya. Lebih ringkas. Kemudian ini jangan lupa kalau teman-teman mengutip, misalnya ini kan according to Kispert ya. According to Kispert. Nah, di belakang juga tetap sama. Bedanya nanti kalau teman-teman nulis baik itu artikel maupun tesis gitu ya. Bedanya kalau yang direct quotations itu harus pakai quotation mark gitu. Nanti diakhiri dengan titik dulu baru quotation mark gitu. Nah, kalau yang ini karena kita tidak kita menggunakan paraphrase to avoid plagiarism, berarti kan indirect quotation gitu ya. Menggunakan kata-kata sendiri yang mudah dipahami dan sifatnya original nih, original dari bahasa kita sendiri. Nah, ini juga jangan lupa dicantumkan siapa expertnya, tetap Kispert dengan cara yang sama. Kalau ada yang menuliskan according to Kispert, humans communicate itu juga boleh. Tapi enaknya memang kalau kita pakai Mendeley, karena teman-teman sudah bisa pakai Mendeley kan ya.
Jadi langsung aja begini. Humans communicate through language because there are so many langsung keyword. Nanti biasanya di belakang ada tahunnya. Nah, lihat perbedaannya. Ada biasanya tadi kan same length di sini nggak berarti yang harus 13 ketemu 13, nggak ya. Pakai range juga masih masuk akal gitu. Nah, ini si original passage dengan paraphrase biasanya yang paraphrase itu much shorter. Dia lebih pendek sebenarnya. Jangan lebih panjang, jangan kebalikannya. Jadi original passage-nya itu biasanya lebih panjang dan paraphrase-nya biasanya lebih singkat. Ya kan kita pakai bahasa yang mudah dipahami gitu. Oke, lanjut. Maaf Pak. Balik lagi Pak. Barisnya juga nggak jauh ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6 4, 5, 6. Nah itu kan ya cuma beda. Ya kurang 2 lebih baris. bedanya iya. Cuma 2 baris ya mungkin nggak sampai 10 kata mungkin ya. Oke lanjut Pak. Oke, read the text below and decide which is better paraphrase. Ini, oke. Silakan teman-teman baca dulu. Kira-kira mana yang lebih paraphrase-nya. A, maybe, ma'am. A, yeah. A or B? I A. think it's A. A. Oke, what about the others? Ini kadang-kadang suka ada POV yang berbeda antara male and female. Kalau female kan dipakai kan sense. Gitu ya. Bener nggak Bu, Miss? Kalau male yang dipakai logics gitu kan. Tapi kalau di sini kan jawabannya satu sebenarnya. Oke, what about the others? A or B? Kalau A What? itu lebih ke Ya. Indonesian banget gitu ya, ma'am. Indonesian banget nih. Orang kita pasti terjemah kayak ininya paraphrase-nya kayak gini. Kalau biasanya orang luar itu apalagi British itu kan sering memakai ini nih. Sebenarnya nggak beda sih Miss Eh. antara British. Itu kan cuma yang membedakan hanyalah accent sebenarnya. Accent. Accent aja. Tapi kalau untuk ini enggak sih, sama. Long period. So what about the others? Are you still with me? Yes. Okay, what about the others? Kalau saya pribadi yang B sih Bu, Masa? berbeda. Ancient Egypt collapsed in about 2180. What does the word BC stands for? Before Greece. Yeah. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Yeah, before century. Iya bisa. Yeah. Studies conducted of the mud from the river Nile show that at this time, the mountainous regions which feed the Nile suffered from a prolonged drought. Kering ya? Kering. Ya, kekeringan. This would have had a devastating effect on the ability of Egyptian society to feed itself. The sudden ending of Egyptian civilization over 4,000 years ago, sebenarnya ini agak mengecoh ya. 2180 menjadi 4,000 years ago was probably caused by changes in the weather in the region to the south. Without the regular river flooding, there wouldn't have been enough food. While the second one, research into deposits of the Egyptian Nile indicate that a long dry period in the mountains at the river source might have led to a lack of water irrigation around 2080 BC, which was when the collapse of Egyptian society began. B. Lebih make sense ke yang B sih, supaya diterangin ya, ma'am. Supaya diterangin ya. Kalau Gitu kan? Diterangin. ya B, because the original text. Iya sih. Kalau di sini kan ada over 4,000 years ago, dia pakai implicit one, mungkin pakai pendekatan yang close reading tadi. Tapi dia mengubah kan? Ya, tapi historicalnya detail. Detail tapi dia mengubah dong. Iya, dia ubah. Carinya yang sama aja. B. Soalnya tadi Miss Mila
Miss siapa Miss tadi? Maaf ya Allah, jadi lupa deh. Lina. Miss Lina pakai perasaan sih jawabnya. Perasaan, pakainya perasaan jadi salah. It's more like, okay, yang paling dekat, which one is much closer to the original one? The answer is B. 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 Yes. B. Just remember, but the key word of the paraphrasing is Yeah. without changing the meaning. Even, Oh, yes. iya, even over 4,000 years ago, walaupun itu benar, tapi kan ini kan kita yang apa ya, summarizing. Ini kita yang, ini masih paraphrase, belum summarize ya, bedanya itu. Jangan mengubah. Yeah. Apakah 4,000 ini stated in the original one? It wasn't stated. Iya, tidak dicantumkan kan. Makanya udah Wasn't langsung stated. jawab aja langsung B. Enggak. Ini nih keywordnya ada di 4,000 ini loh yang tidak irrelevan. Iya. Tidak relevan, maka dia masuk ke irrelevan gitu. Itu short, apa ya namanya, shortcut ya. It's just a little bit tricky, walaupun yang A juga sebenarnya masuk, tapi yang paling dekat tetap yang B gitu. Yang A masuk karena 2180 BC itu bisa jadi 4,000 tahun yang lalu gitu ya, bisa jadi. Tapi yang closest meaning yang tidak mengubah sama sekali adalah yang B. Oke, next Pak. Tekniknya tadi misalnya changing vocabulary dari studies jadi research, atau kalau teman-teman ada kata-kata research bisa jadi studies gitu ya. Society jadi civilization, mud jadi deposits. Artinya mud di sini kan supply ya. Simpanannya gitu. Apa sih namanya kalau kita mah? Lumpur. Sinonim. Iya, sinonim. Deposit. Deposit. Penamaan kata. Deposit air apa namanya ya, itulah pokoknya ya. Paham lah teman-teman. Kemudian kita tadi yang seperti Pak Tuhu bilang, misal dari noun ke verb atau dari verb ke adjective. Ya, ini kita jadi balik lagi belajar parts of speech ya kan. Yeah. Jadi kayak kuliah semester 1 di S1, misalnya dari beauty jadi apa, verbnya dari beauty gitu kan. Masih ingat nggak sih teman-teman? Sedikit-sedikit verbal conjugation ya. Iya, masih verbal conjugation-nya harus diingat-ingat lagi. Iya. Ini penting karena saya sebagai editor jurnal, ini ternyata yang menurut saya nggak mungkin lah orang, apalagi maaf ya, misalnya sekelas dosen itu pasti harusnya udah terbiasa dengan changing word class gitu. Tapi ternyata begitu saya review Pak, Bu, salahnya parah gitu ternyata. Ternyata mereka, oh ini kacau juga ini changing word class-nya ya. Mungkin karena mereka seringnya mengingat hal-hal yang lebih berat, ternyata yang ringan-ringan malah kelupaan begitu. Ya, jadi word order juga bisa. Misalnya dari yang ini, ancient Egypt collapsed, kita balik, the collapse of Egyptian society began. Itu sebenarnya sama banget intinya, cuma diganti aja urutannya. Itu yang changing vocabulary tadi kaitannya dengan advanced noun dengan basic noun, Bu. Iya, betul Pak. Ya, nah banyak sekali orang yang salah, bahkan yang sampai hal yang menurut saya ini mah harusnya dasar gitu ya. Misalnya yang zero fixation itu mereka salah. Gitu ya, zero fixation itu yang seperti text, yang sebagai verb, text sebagai noun, kan sama-sama text. I text you, berarti kan verb. Text as a group of words, misalnya gitu, itu noun, gitu. Itu ternyata hal-hal yang simple ternyata kadang-kadang suka, mungkin lebih ke tricky kali ya, mungkin agak lebih menjebak gitu, sedikit mengecoh gitu. Lanjut Pak Tuhu. Nah, sekarang kita masuk ke summary writing. Miss Atifatur, can you please help it to read the text, please? Thanks in advance. Okay. Summary writing. Making summarize is common activity in everyday life. If a friend asks you about a book you are reading, you do not tell her about everything in the book. Instead, you make a summary of the most interesting and important aspects. The same principle applies to summarizing in academic work. Summarizing, another way to use borrowed information from an outside source is to summarize it. What is the difference between a paraphrase and a summary? When you retell a story that someone has told you, you repeat the story in your own words. If your retelling is about the same length as the original, it is paraphrase. If you shorten the story, retelling only the most important points and leaving out the details, it is summary.
Okay, is it clear enough to distinguish between paraphrase and summary? Ingat aja Yeah. dari keyword-keywordnya ya teman-teman ya. Kalau paraphrase, ya itu tadi Among same length, Yeah. same length as the original. Tapi kalau sorry itu paraphrase. Kalau summary itu shorten. Jadi kayak kita lagi gosip gitu ya. Kalau sama persis ceritanya apa yang diceritain sama dia itu namanya paraphrase. Tapi kalau bukan paraphrase itu kutipan langsung Pak. Berarti Copy ya paste. copy paste, Direct, kopas, direct, direct iya benar indirect. direct quotation gitu ya. Ya, indirect speech. Disampaikan lagi. Tapi kalau kita ternyata udah singkatnya aja, apaan gosip ya? Intinya pokoknya begini ya itu namanya summary. Summary. Jadi summary itu much shorter. Kalau paraphrase same length gitu aja sih. Tapi using your own words juga dua-duanya sama, menggunakan dua kata-kata yang berbeda gitu. Lanjut Pak. Nah ini sampai dihitung nih sama dia nih. Original passage-nya ada 85 words, paraphrase 63. Masih mungkin yang dihitung bukan katanya ya, tapi mungkin barisnya kali ya dari paraphrase ke dari original ke paraphrase. Tapi summary ternyata dia langsung ke 28, much shorter. Perlu dibaca nggak nih teman-teman? Perlu. Ya udah, Biar nggak siapa lagi? ngantuk. Biar nggak ngantuk ya Pak, udah waktunya ngopi sore ya Pak ya. Curhat Tadi Bu dong. usul Iya, iya, Bu iya. Putri tadi udah disebut namanya Bu Putri. Oh iya, Oh Miss iya, Putri. belum ya. Bu Mana Putri Miss Andini. Putri? Putri Andini. Oh, Putri oke. Andini. Banyak Ini banget ya, Mem. Ini Miss Putri Andini, adik saya namanya Andini Putri, kebalik ya. Oh, kebalik. Ini Putri yang tertukar jangan-jangan. Ayo Waduh, Miss. jangan ya. Original passage. Language is the main means of communication between peoples, but so many different languages have developed that language has often been a barrier rather than an aid to understanding among peoples. For many years, people have dreamed of setting up an international universal language which all people could speak and understand. The arguments in favor of a universal language are simple and obvious. If all people spoke the same tongue, cultural and economic ties might be much closer, and goodwill might increase between countries. Paraphrase, humans communicate through language because there are so many different languages. However, people around the world have a difficult time understanding one another. Some people have wished for a universal international language that speakers all over the world could understand. The reasons are straightforward and clear. A universal language would build cultural and economic bonds. It would also create better feelings among countries. The last summary, people communicate through language. However, having different languages creates communication barriers. A universal language could bring countries together culturally and economically, as well as increase good feelings among them. Okay, good. Thank you, Miss Putri. That's very nice. So you can see here now, you can distinguish between paraphrase and summary. But at the end, it could be said that summary is much easier than paraphrase. Udah nyari yang gampang aja, yang pendek gitu ya. Gimana teman-teman? Masih enakan summary atau paraphrase menurut teman-teman? Kalau saya sih summary aja lah kalau saya. Summary aja, Mem. Summary aja ya, lebih gampang. Udah intinya sama kok. Gitu. Intinya sama. Yang original passage, paraphrase, summary. Nah ini nanti teman-teman juga gitu. Bisa jadi dari satu artikel, ya what does the article tell you about? You can also summarize all the text. Let's say the article consists of about 10 to 15 pages. So you can make it much shorter, like only 5 lines. Itu bisa aja. Kan kita cuma nyeritain yang penting-penting. Yang keyword-keywordnya aja, intinya tentang apa, itu juga boleh. Ya, sekali lagi, paraphrase and summarize is just to avoid plagiarism gitu. Itu berguna sekali sampai detik ini itu selalu terpakai. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut, Pak. So, is it okay? It's important sometimes to to keep in mind supaya nggak lupa. Saya complete the list. Ini dari koordinatornya ya, saya ngikutin aja. Ini sebenarnya materi tahun lalu, ini di materi tahun ini nggak ada, tapi saya rasa ini boleh lah, biar nggak ngantuk kata Pak Tuhu ya. Okay, so A, read the text carefully and check
key vocabulary. What is that? Use your own words. Sorry. Read the text check is Itu yang kayaknya udah diisi ya, Mem. Tinggal Oh, ini yang udah D ya? sampai Iya. I Oke, ya. oke. Sorry. B Ya, A B. is Key the points. Key point. Key points. Oke, key points sebenarnya bisa juga important ideas ya. Bisa ya? Coba Bisa. kita lihat ke bawahnya. Make notes of this, taking care to. Make notes of this. Taking care to is a key. Use. Important is Use Important your ideas. own use Use the Use key your points. own This under order of ideas from theory. under. Kalau saya bilang sih yang B ini underline the or highlight the important ideas and make notes of this Yang taking di care. Jadi key kita points. fokusnya key point, betul. Key Yang points. sini kita fokusnya ke key points. Jadi taking care to key points karena kita lagi tetap ngejaga key points itu, maka kita making notes of this tentang key pointnya. Tapi kalau yang B ini lebih tepatnya mungkin ke important ideas ya. Highlight important ideas. Underline of Penting, ya. over. Tapi sebenarnya ini emang Important lebih idea. tricky sih. Tenang, ini nggak ada ujian kok. Tenang aja. Okay, the summary is Jadi, write the summary using the notes and reorganizing the. Kalau kita summary, The order of ideas. betul. Tetap kita Order harus tetap lihat of ideas urutannya. Ya, where the order of necessary. ideas. Ya, tuh. The last one, check the summary to make sure no. Import. Use important ideas. Ya, important ideas berarti important ideas. use your own words. Use your own words and make notes of Make this. notes of Care this kali ya, to, itu ya. Yeah. Use your Taking care own to use your words. own words. Oke, Words, oke. yes. Oke. Untung nggak ada di ujian ya. Ini tricky banget ini. Padahal begini doang pertanyaannya ya. Lanjut, Pak. How to write a good summary? Tadi sudah ya. Use your own words, your own sentence structure. Remember that the summary is much shorter than paraphrase. Include only the main points and main supporting points, leaving out most details. Jangan terlalu details. But still, between paraphrase and summary, do not change the meaning from the original one. Gitu. Intinya sama, persamaannya itu. Perbedaannya hanyalah satu panjang sama, satu pendekan gitu. Ya, pendekan tuh bahasa Betawinya ya. Lebih pendek maksudnya. Lanjut, Pak. Oke, ini di skip saja. Ini untuk latihan teman-teman sendiri aja di rumah. Ini juga. Saya yakin nggak akan dikerjain juga. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman ngerti. Oke, we still have, masih ada waktu sedikit lah. Pak Puhu, stop sharing. Ya, Ini sambil berjalan tadi di screenshot nggak? Tuh kan saya lupa ngingetin. Mr. Lee kah? Di screenshot biasanya ya. Bu Putri Ngawi, Bu, yang ini Yang rajin? rajin screenshot. Ya. Sambil screenshot yang tidur. Ya, jangan dong. Apa, it's supposed to be screenshot. Not screenshot. Ya, screenshot. Ternyata screenshot. Screenshot. Ya, screenshot. Mana Ibu Ngawi? Mbak Putri ya? Miss Putri ngambil nggak tadi? Pak Ya, Liga sudah already, ngambil, Pak Ma'am. Liga. Dengan Oke, Pak Liga thank you tadi. Miss Putri. Oh, ya ada dua ya Putri ya? Ini Dengan Pak Liga sudah, sama-sama. Ma'am, tadi. Oke, terima kasih Mr. Liga. Oke, now we're going to the last one. Alhamdulillah, akhirnya the last one. Pak, yang wordnya Pak, exercise Ya. paraphrase Pak. Oh, masih ada. Udah nggak usah lah ya. Nggak penting ini. Udah ngantuk berat ya, Miss? Mem, bisa jadi tugas ini memang nggak apa-apa. Nggak usah, ini nggak usah ditugasin gini doang. Tugas tuh tendensinya beda loh. Enggak, ini cuma pilihan ganda. Ini cuma pilihan gando aja. Ini cuma dipilih. It's paraphrasing exercises. Ini cuma baca teman-teman, daripada tugas itu nanti malah nambah beban. Udah cuma baca doang ini. Ayo. So you should choose the best answers. Ya, silakan. Number 1 dulu, silakan. Kita pahami dulu sama-sama kira-kira jawabannya apa.
Jangan lama biar cepat udah asar nih. Saya juga nggak mau lama-lama. Dan saya PR, maaf. Apa No, Pak? no. Oh, kayaknya yang Ini di homework. Maybe. Demis. Maaf, di sebentar. Apa, Mr. Haris? What did you say? Kirim saya homework, Miss. Jangan homework lagi ini doang, Pak. Ini cuma milih A, B, C, D, E. Udah gitu aja. Nggak usah, Pak. Alright. Demis Nggak usah ada PR-PR lah. sesuai. Nggak usah. B. Apa? Yang D D di sesuai. D, sorry. Beta or Nomor satu delta? delta. 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 C. Are you sure? Beta. C. Eh, ini ada yang B, ada yang C, ada yang... Ayo dong yang lain jawab yang A. Number Biar semua one. ada. Yang A, yang B gitu ya. Number one Yang A, is yang B, B. yang C, D. Tunggu. Saya mau tanya dulu. Siapa Number yang jawab one. A? Siapa yang jawab A? Nggak apa-apa. Diem semua. Tuh kan, kayak gini aja abstain langsung. Ayo teman-teman, siapa yang jawab A? Adakah? Miss Atifa? Enggak jawab. Enggak jawab, udah nyerah. Enggak. Oke, siapa yang jawab B? Aku. Aku. Saya B. Coba raise hand. Saya mau tanya. Zahro. Zahro, kenapa Yes, alasannya? Give the reason why. Because the price is 1 out of 4. Berarti kan dari 100 itu sama aja 25%-nya. Adolescent mothers has another baby before the first baby, which is his second birthday. Kan di situ tulisannya 25% orang ibu-ibu mempunyai anak kedua sebelum anak pertamanya 2 tahun. Oke, saya keep dulu Miss Zahro ya. Good. Oke. Tadi yang jawab C. Siapa yang C? Langsung diam nih. Gara-gara ditanya alasan jadi nggak mau ngaku. Ini kan kalau tadi Miss-nya bilang 25%, it could be 1 out of 4 atau bisa jadi a quarter kan? Yes. ma'am. Yeah. Yes. Yes. Tadi saya dengar, sumpah saya dengar tadi ada yang bilang C. Ngaku. Ngaku, ada ngaku. Saya Miss. Oh kan, siapa Saya nih? ngaku. Bentar. Ini di saya nggak nyala nih mikrofonnya. Siapa ya? Siapa? Ayo, tadi siapa yang ngomong? C, saya siapa? Hasana. Asana. Saya. Oke, Miss. Kenapa, Miss? Ya kan dari kuarternya itu 25% of adolescent mother give birth when their firstborn is 2. Jadi anaknya 2 gitu. Yang Anaknya 2. satunya 2 tahun, yang pertamanya umur 1 tahun. Oke, jadi Saya lihatnya dari kuarternya. langsung dari kuarternya. Hati-hati kalau dari kuarternya 4-4-nya masuk ini. Iya, kalau Bisa. Kalau ini lihat keywordnya di mana kira-kira dari nomor 1 ini? 25%. Ya itu 1. Itu udah jawabannya sama semua nih. Within 2 years. Maybe within 2 years. Kalau within itu Within udah atau belum? Within itu. Belum. Nah, Belum. We don't know exactly it will be 2 Yeah, or there's no maybe exact less time. than 2. Nah, bener. Ketika Betul. anak pertama Berarti yang mereka B-nya. B. Kalau within itu cuma range-nya aja, tapi nggak ada exactnya. Tadi bener kata Miss Zahro, kata Miss Atifa ya. Miss Atifa bener, within itu nggak ada exact time-nya. Jadi yang dinamakan within 2 years, dia justru sebelum 2 tahun gitu. Bisa jadi belum 2 tahun. bisa jadi wrong timing ya. Iya, begitu. Wrong Within, timing. iya betul. Iya. Jadi Wrong kalau timing. jawaban kalau yang D ada yang jawaban delta tadi juga ada satu lagi siapa? Ayo. Iya, saya Miss, tapi I forgot about the within 2 years. Oke. Itu just because Miss Atifa udah ngantuk kayaknya, jadi less fokus ya Iya. kayaknya. It's like shock. It's like shock. Oh, ada lagi gitu. Oh, iya. Biasa kurang teliti ya, kutil kurang teliti. Oke. Jadi jawabannya apa yang paling tepat? B. Yang B. Iya, bravo. B. Betul. B, Out of B, 4 B. adolescent mothers has another baby before the first baby reaches his second birthday. Jadi anak belum 2 tahun dia udah punya baby lagi. Ya. Jadi udah lahir babynya. Tapi anaknya belum 2 tahun anak pertamanya. Good. Ini kayak gini kalau saya jadiin PR, ntar kalau jawabannya sama semua saya nggak mau. Makanya mendingan dibahas aja. Kalau udah jawab boleh istirahat, Miss. Nggak boleh, saya juga belum istirahat. Saya udah jawab semua dari tahun lalu. Ayo. Ente kuliah bukan SD. Oke, ente Dek. ya. Ente Yo. jangan ngadi-ngadi ente ya. Jangan ngadi-ngadi ente. Bocah Iya. mana dia? Bocah Iya. mana dia? Belagu amat. Ayo, Iya. lanjut. Cepetan, nomor 2. Cepet. Ya, next. Number C. 2. C. C. Ini kayaknya yang lain diam-diam nunggu suara terbanyak. Udah sih biar cepet. Kenapa sih? Oke, jawabannya sih betul. Kenapa sih?
Ini masih Only gampang. 1%. It's a 40 It to has been 50, reported that 40. reaches 1% of Percent. American owns 40. Hanya di Jadi reverse. This ya, is Iya dia dibalik. reverse, cuma dibalik Yes, doang ini ya. yes, Tuh, hanya di reverse. cuma dibalik doang. Jadi 1% orang Amerika dia ternyata memiliki apa kepemilikannya 40% dari kekayaan negara gitu ya. Jadi Aduh, 3 sih dan 4 dong. 3 dan 4 muncul. Saya hanya operator, Bu. Oh, maaf. ya, jadi nomor 2 jawabannya C, betul ya. Cuma di C. reverse saja. Number Betul. 3, number 3. Number 3, Pak. kayaknya Mungkin lebih di ini, Pak, di zoom bikin in kata sedikit. sedikit, Pak. Di zoom in, Pak. Nomor 3 dan Maaf 4 ya, lagi. Pak. Disuruh-suruh temen nih, Pak. Bukan saya, Pak. Nih, Miss Kurang Number besar. Mary. 3, ya. Ya, nomor 3 Ya. apa? Ayo, cepetan. Kayaknya ada 2. Kalau 3, Apa iya? either B or D deh. Jangan gitulah. Ini kalau pilihan ganda jawabannya cuma only choose one best answer. Nggak boleh B atau D. Nggak Itu boleh. B. The Hah? judge asked the juror to Bukan A arrive. ya? B. Yang A A, ya, Lan. The A. jury. E. What is verdict Hmm. mean? What is verdict? Hah? What is verdict mean? Coba yang Anyone tahu know? verdict. Anyone Anyone? please? Tanya Anyone Meta know? lah, Miss. Yes, a Tanya minute. Meta, Miss langsung. I open my mobile phone. Verdict. Verdict. When the jury announced its Putusan. verdict, Putusan. Ah ya, decision, putusan. tapi AA. verdict itu kan dia register words Decision. dalam law, ya, decision. Verdict itu register words-nya si law, firm. Oke, when the jury announced its verdict, the judge was relieved. Nerimain aja udah, ya kan? Yang E. B ya. Kalau A kayaknya dibalik ya, Miss ya. The When Iya, the kalau yang the Kata-katanya dibalik ya kalau A. reverse lagi. finally. The judge was relieved when the jury was finally ready to announce its verdict. Iya, jawabannya udah kelihatan banget itu, sekali baca yang A udah benar. E, A. ya. Iya, dibalik gitu. Cuma reverse aja sama kayak tadi. Oke, yang agak Yes. susah dikit nomor 4. Agak susah dikit ya nomor 4. Menurut saya. Agak Susah sedikit ya. tricky. Enggak sih, tricky aja, tricky. Susah enggak, tapi tricky. research data suggests that the girls who Yang B, Bravo. ya Iya. Bravo. Yang lain? Ada yang jawabannya Delta nggak? nggak ada. Masa nggak ada? Miss kata Miss Mary, yang lain masih mikir Miss dia. Apa udah tidur kali? Atau ditinggal sholat asar sih juga belum sholat. Tungguin lah. Iya. Woman, ya B, ma'am, number 4. Masa sih Bi? B. Coba dibaca lagi, Miss Putri. Coba dibaca, Miss Putri Andin. Research data. Research data suggests that girls who witness maternal abuse may tolerate abuse as adults more than girls who did not. In bahasa. Tapi ini dimensionnya ini ya, yang B when they were young ya. But they didn't mention it gitu. Ya nggak tahu juga, Mem. Udah sore. Kan ada abuse Ya udah, themselves. besok kita mulainya subuh biar pagian. Gimana? Saya masih ngantuk, ma'am. Semua juga ngantuk. Saya mah ngantuk terus kalau kuliah, Miss, dulu. Iya. Kayaknya kalau udah mulai belajar aja bawaannya ngantuk ini. Oke, in bahasa apa nih? Data penelitian? Apa ini? Mengemukakan Menyarankan bahwa bahwa gadis-gadis yang perempuan pernah menyaksikan penyalahgunaan maternal itu apa deh? Maternal abuse sih, jadi kayak kekerasan apa ya? Ya, kekerasan perempuan lah kasarnya gitu ya. Ini Perempuan. KDRT, KDRT. Ya. Jadi Harus mentoleransi. dia bisa beneran. mentolerasi saat Kekerasan. mereka dewasa Kekerasan. dibandingkan orang-orang yang dulunya nggak ngalamin gitu. Jadi mereka tuh udah kayak ya udahlah, udah paham gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngartiin juga jangan salah Yang di, satu, intinya aja. yang di, ma'am. Soalnya kalau menurut saya nih, jawabannya memang tricky. Bisa Bravo, bisa Delta kalau menurut saya ya. Delta sih kayaknya, ma'am. Tapi Delta. memang yang lebih masuk akalnya itu, jadi intinya gini loh, Lebih siap. intinya dia tuh secara dia tolerate di sini, tolerate berarti kan sudah mentoleransi, artinya kayak ya udah biasa, Menganggap, kan? Karena udah menganggap wajar. menganggap hal yang wajar aja. Jadi sebenarnya kalau untuk yang lebih make sense itu yang Delta. Yes. Tapi kalau teman-teman jawab yang Bravo, masih bisa juga, tapi lebih tepatnya yang Delta. Gitu ya. Udah jangan dipikirin, lanjut, ntar nggak kelar-kelar dipikirin aja.
Yes. Nggak ada di ujian, tenang aja. Oke, the last. The last one, number 5. Ini gampang ini mah. Kebangetan kalau B. nggak tahu. B ya. Kecuali emang udah error B. banget kayaknya, udah capek Bapak. Bravo. B. Yes. Bravo. Martha thinks that the issue of adolescent problems is Bravo. important to write about. Means that Martha feels that writing about adolescent problem is worthwhile. Ya penting, ini penting aja gitu. Ya. Oke. Yes. So we come to the end of the class. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya penderitaan minggu Nggak ini jadi kelar. sampai Isya. Kata siapa? Kita break sholat doang. Setelah itu lanjut sampai Isya loh. But anyway, one question for you guys. Did you enjoy my class? Of Yeah. course, ma'am. Yes, I ma'am. love Ya, this class, soalnya man. ya because unfortunately mata kuliah ini tuh terakhir banget gitu. Saya nggak tahu kenapa dikasih terakhir mulu dari dulu ya sampai sekarang. Nggak bisa ganti, Bu, jamnya. Nah, ganti dosennya boleh banget, boleh. Ganti. Bukan dosennya, jamnya lebih maju. Kalau saya yang mengajar Dr. Eli semangat malah. Bisa aja Bapak nih. Iya Bu, karena interaktif Bu. Why? Jadi penyampaiannya enak, interaktif Betul. juga. Bahasanya Makanya bahasa kekinian, bukan bukan gitu bahasa Pak. yang putri. Bu, soalnya gini loh Pak, saya makanya dari awal kan saya bilang tuh kemarin di kelas, I'm going to be your friend, one of your friend. Kenapa begitu? Karena takutnya justru saya membentengi diri saya sendiri. Khawatir ada mahasiswa yang lapor kok kelasnya nggak kayak perkuliahan. Itu sebenarnya yang saya takut. Oh, Lebih iya. gitu. Kenapa bahasanya lebih perkuliahan? Tapi memang style saya begini supaya saya ngerasanya sama teman-teman ya sharing aja, bukan kayak ngajarin gitu. Saya juga belum sampai sebegitunya. It's just a matter of time, I told you last week. Gitu aja sih sebenarnya bedanya. Gitu. kan Mungkin kalau Boleh ini Bu yang menyampaikan ya. ya silakan Pak. Ini kan materinya kan bagi saya sendiri juga istilahnya itu penekanan kembali ya. Materi-materi mungkin dari saya sendiri sudah sedikit-sedikit ada, tapi ini lebih dikuatkan lagi dari materi yang Ibu berikan. Jadi ilmu hari ini yang saya dapat banyak. Ya, alhamdulillah, Materinya juga amin. bisa saya simpen untuk anak cucu saya nanti. Bijak Gitu. banget ya Pak Tuhu. Super Gitu, Bu. sekali Pak Tuhu ini ya. Makasih Keren Bu Pak. ya. Semangat ya Pak. Terima kasih Ya. banyak. Oke, teman-teman. Yang penting itu, jadi teman-teman silakan sampaikan saja. Memang kalau ada masukan, saya lebih senang yang udah langsung aja face to face aja. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau ada yang misalnya kurang, Miss, kayaknya kurang enak deh Iya, begini. Ma'am. Atau memang mau nggak sholat mau, ya jam lagi. ya sedikit lagi kita sholat. Oke. Sebenarnya memang gini teman-teman, kalau memang saya menyadari bahwa perkuliahan S2 itu sangat luar biasa beda dengan S1. Kalau S1 tuh kalau diajak nge-Zoom, ya kelas-kelas tertentu ada yang kayak males gitu ya, terutama mata kuliah yang model statistik. Saya juga bingung ngejelasin gimana. Tapi di S2 ini kok nggak dikasih kendor gitu, nge-Zoom terus. Luar biasa ini teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, kita kondisikan saja. Mungkin nggak setiap kali pertemuan kita harus nge-Zoom sampai full time. 1,5 jam, mungkin bisa jadi 1 jam 45 menit lah. 30 menit cukup, nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa, kita kondisikan ya Pak. Yang penting kan nanti tetap ada Betul. laporannya. Boleh. Iya. Bahkan nanti biasanya kalau setelah UTS kita tidak selalu nge-Zoom. Nanti saya akan partisi sesuai dengan kelompok. Kita ada diskusi, jadi kita breakout room. Jadi setiap kali kelompok saya masuk ke kelompok itu kita bahas tentang diskusinya. Jadi ada beberapa grup yang memang harus libur di 2 minggu. Nanti kita bagi-bagi. Mungkin di awal masih padat materi-materinya gitu ya. Oke teman-teman, terakhir kita foto dulu. Miss, Saya Mr. foto ya Liga. Bu ya. Kalian, Mr. Liga atau siapa deh? Mr. Liga aja biar nanti dikirim ke grup semuanya ya. Ya. Patuh coba. Patuh Saya foto deh dari sini, saya screenshot. Pak Arif Boleh, pakai boleh. gaya apa nih? Gaya hati kecil. Satu, dua, tiga kali ya, 3 gaya ya. Saya share dulu. Kan cuma sedikit Pak. Oh 3 gaya. Oke. 3 gaya. Ya lagi gayanya beda. Gini banget Miss Mary. Lagi sakit, Bu, matanya. Oh ya Allah, cepat sehat. Kacamatanya dipakai dong Bu Mary. Oh, ini pakai kacamata. Ya udah foto aja, nggak usah banyak ceng. Nggak pakai bener-bener. Ayo Pak, gaya keberapa ya? Sudah. Allahu Akbar. Oh, nggak berasa Pak, nggak berasa apa-apa. Oke, Saya karena screenshot. sudah selesai Pak. Sudah Bu. Oh sudah. Oke, ini sudah 20 orang partisipan, berarti artinya teman-teman semua hadir di sini ya. Once Yep. again, thank you so much for having me today. I hope you Thank you, guys Miss. stay safe and healthy wherever you are. I'll see you guys next week.
Assalamualaikum Bye, warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank Makasih, you. Bu. Thank you so much, warahmatullahi ma'am. wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ma'am.